Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you this morning? I'm good. I'm so excellent, but thank you. Oke, jadi sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah kita sebaiknya berdoa dulu yuk, biar kita dilancarkan segala urusan kita, dimudahkan pembelajaran hari ini secara daring. Yuk berdoa dulu ya. Berdoa dari jarak jauh dimulai. Amin. We will learn study about giving announcement. Do you know giving announcement? Hayo, ada yang tahu nggak nih? Pengumuman tuh apa sih? Announcement adalah pernyataan atau pemberian resmi dalam bentuk lisan maupun tulis yang berisi sesuatu untuk diketahui oleh semua orang. Namun, tidak semua orang yang mendengar atau membaca pengumuman tersebut berkepentingan atas pengumuman tersebut. Nah, jadi maksudnya gini, kita mendapatkan pengumuman entah di TV atau di majalah, yang namanya kita mendengar atau membaca pengumuman itu dengan sangat nyata dan tidak diperbolehkan untuk orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi pengumuman itu tuh global ya, bersifat global, maksudnya manusiawi, bebas, boleh didengar atau dibaca oleh semua orang. Pengumuman dapat kita dengar atau baca di mana saja. Nah, misalnya pengumuman lisan dan tulis ini di sekolah atau tempat-tempat umum. Ya, banyak sekali ya. Sedangkan pengumuman tertulis dapat kita baca di papan pengumuman, di majalah, di koran. Oke, next. Jenis announcement. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada jenis announcement. Yang pertama adalah pengumuman orang hilang. Dicari orang berjenis laki-laki berambut pirang, hubungi di nomor bla 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 bla. Oke, berita duka. Contohnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah bla 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 bla. Berita pernikahan, ulang tahun, peresmian dan kelahiran. Berita pernikahan bisa secara langsung ya, langsung atau tidak langsung, kayak menggunakan majalah, koran, undangan bisa. Ulang tahun yaitu greeting cards. Nah, ini ada pengumuman pemenang. Misalnya kayak pengumuman pemenang perlombaan 17 Agustus bisa juga. Lowongan pekerjaan ya, ini job vacancy. Ini lowongan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan secara cepat. Kebanyakan di koran ya. Kalau media sosial itu kadang fake, kadang nggak real ya, maksudnya tidak nyata. Kalau misalkan koran itu tahu alamatnya dengan jelas. Kalau misalkan kayak di media sosial kan bisa dibohongin, lalu ada iklan. Di sini iklan tuh banyak banget sih, entah makanan, minuman, entah alat transportasi, ada laporan kegiatan atau acara. Ya, misalkan acara perlombaan bisa pemberitahuan himbauan dari pemerintah. Ya, di masa pandemi ini atau COVID, kayak diwajibkan untuk menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker akan dikenakan denda
sebesar bla 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 bla, nanti dicantumin misalkan dendanya 150.000. Nah, terus diwajibkan membawa hand sanitizer, diwajibkan memasuki mall atau tempat makan harus mencuci tangan terlebih dahulu dan mengikuti protokol kesehatan. Lanjut. Yaps, di sini ada tujuan announcement atau the purpose is to inform. The announcement text information about an event, job vacancies, new enrollment, new admissions, and so on. Jadi tujuan announcement text adalah untuk memberitahukan informasi tentang sebuah acara, lowongan pekerjaan, penerimaan murid baru, penerimaan mahasiswa baru, dan sebagainya, dengan memberikan informasi yang berbentuk formal kepada masyarakat umum atau masyarakat tertentu. Jadi sudah jelas ya, tujuan announcement itu untuk memberitahukan informasi tentang sebuah acara yang bersifat masyarakat umum atau masyarakat tertentu dengan berbentuk formal. Kalau informal itu beda ya. Oke, di sini ada generic structure atau announcement. Nah, ada title. Title di sini adalah judul. Adalah bagian yang paling penting karena mewakili isi keseluruhan dari pengumuman tersebut. Meski begitu, kadang tidak disebutkan dengan jelas. Iya, memang benar karena title di sini adalah nomor satu yang kita pikirkan. Kayak kita membuat sebuah pengumuman, kita harus memikirkan judulnya terlebih dahulu. Nggak mungkin dong kita membuat sebuah pengumuman itu dengan asal-asalan dan tidak memikirkan topik terlebih dahulu. Explanation atau penjelasan lebih lanjut tentang pengumuman tersebut biasanya terdiri dari informasi dasar yang mencakup jenis kegiatan, waktu, tempat, dan partisipan. Ya, memang benar sekali karena pengumuman tersebut ini harus dicantumkan jenis kegiatan itu apa. Jenis kegiatannya misalnya lowongan pekerjaan PT bla 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 bla, waktunya misalkan disebutkan hari Senin tanggal 16 Juni 2020 di tempat di PT bla bla bla, dan partisipannya itu orangnya, dan writer siapa yang menulis pengumuman tersebut. Nah, nanti bisa diberi contact person atau address, alamat yang bisa dihubungi atau alamat yang langsung menuju ke tempat kejadian peristiwa atau TKP. Nah, ciri-cirinya terdapat judul atau jenis kejadian, menggunakan simple present tense. Ya, simple present tense itu apa coba? Yang menggunakan verb berapa? Ya, verb 1. Itu verb 1 ini pasti kalian sudah belajar, kalian pasti telah memahami betul-betul karena kita kan pernah belajar di simple present tense dan kita pernah bertemu ya di materi waktu itu. Bisa juga menggunakan simple future tense, tapi kalau simple future tense itu bisa juga, tapi lebih kedominan ke simple present tense karena mendomisili menggunakan conjunction, menggunakan tanggal, waktu, dan tempat. Ya, ini penting sekali sih. Kalau misalkan tidak menggunakan tanggal, waktu, dan tempat itu namanya bukan pengumuman ya. Itu adalah sebuah kayak ngobrol biasa aja sih, kayak nggak formal banget. Terdapat event atau peristiwa, terdapat alamat dan kontak person. Ya, ini juga selalu ada, always. Bagian-bagian announcement, judul atau jenis kejadian, the title, type of event. Ya, bagian-bagian jenis announcement, judul atau jenis kejadian ini terdapat di awal ya. Tempat dan waktu, date and time, ini penting juga. Tempat, place,
tempat yang menulis di pengumuman tersebut, dan ada orang alamat yang dapat dihubungi, contact person atau address. Ya, alamat yang bisa dihubungi biasanya yang menulis pengumuman tersebut, atau bisa ke admin lain. Nah, di sini Miss mempunyai pengumuman, for example, announcement, segment for your 7 students, go to the library and borrow an English magazine. Find an article on school life and write summary. Submit next week. See Ms. Ratna in the teacher room for future information. Ms. Ratna. Ya, announcement ini menjadi bagian head. Examination for your 7 student ini body ini nih isi dari pengumumannya. Future information ini closing adalah penutup pengumuman yang sudah dibuat. Nah, Miss Ratna ini sebagai writer yang menulis pengumuman tersebut. Oke, nah di sini ada lagi nih, for example, announcement. Bisa kalian lihat, bisa kalian pahami. Announcement itu beraneka macam ya. Ini termasuk jenis announcement yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Ini announcement to all the teacher and staff of SMK to Tangerang, on-day meeting will be held this week. Jadi untuk semua guru atau staff yang di SMK 2 Tangerang akan mengadakan sebuah meeting yang akan dilaksanakan time Thursday bla 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 bla. Waktunya sudah jelas. Place, tempatnya tuh di teacher room atau ruang guru. Topik yang akan dilaksanakan, topik yang akan dibahas di meeting itu adalah National Examination Preparation. Nah, the head of the National Examination Committee, siapa yang membuat pengumuman tersebut? Muhammad Azmi Fala SPD MPD. Ya, jadi di sini tidak perlu dihubungi kontak personnya, tapi sudah jelas, sudah ada namanya, sudah ada tempat kejadiannya, waktunya, dan topiknya. Ini sudah jelas. Jadi yang membaca atau yang mendengar tidak usah bertanya, karena ini udah jelas banget. Ini kan sebuah karya tulis ya. Kalau lisan itu biasanya di mall, di mana saja sih, kayak di sekolah abis upacara, atau pokoknya di tempat umum aja. Kalau misalkan pengumuman yang Miss sudah berikan, kayak ciri-ciri, tujuan, dan sebagainya, itu sudah ada di pengumuman teksnya ya, announcement text. Oke, sampai sini sudah paham ya anak-anak ya. Miss berharap kalian sudah paham, karena announcement text ini nih sangat mudah sekali sih setelah descriptive text. Oke, kalau sudah kalian pahami, kalau kalian sudah menyimak, Miss akan memberikan sebuah tugas, tapi tugasnya tidak sulit. Tugasnya itu membuat announcement text, tapi buat sendiri, tidak mencari di Google, karena Miss tahu ya, kalau mencari di Google itu hanya copy paste. Kalian tidak berpikir. Di sini Miss ingin, meskipun kita tidak bertatap muka, kita
Medianya ya seperti ini, daring. Semoga kalian tidak bosan. Semoga kalian mengerti apa yang pembelajaran hari ini yang telah disampaikan Miss. Ya, jadi tugasnya itu adalah membuat announcement text karya sendiri. Temanya apa, Miss? Temanya bebas, free, boleh apa aja, tapi tidak usah yang sulit, rumit, belibet-belibet, tidak usah. Pokoknya singkat, jelas, dan padat. Percuma membuat pengumuman tapi si partisipan itu tidak mengerti gitu. Ini kita hubungin kemana ya? Nggak ada alamatnya, nggak ada tempatnya, nggak ada kontak personnya, kita harus kemana gitu kan. Jadi yang partisipan tuh kan nggak jelas harus kemana gitu. Oke, di sini kan Miss mempunyai sampel announcement text. Kalau bisa kalian membuatnya seperti ini, tapi tidak pure seperti ini. Miss ingin kalian tuh sudah mencantumkan time, place, topik, sama right, siapa yang menulis pengumuman tersebut. Jadi biar jelas. Pokoknya membuat announcement text sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin. Pokoknya Miss sudah berikan contoh pengumuman teksnya yang seperti apa dan bagaimana. Miss berharap kalian bisa. Tugasnya hanya itu kok, satu saja ya. Pokoknya pengumumannya sederhana, membuat si pembaca atau pendengar itu mudah dipahami. Ini kan kita membuat announcement berbentuk tulis ya, tidak lisan, tidak perlu membuat tulis. Jadi biar si, anggap aja Miss tuh apa ya, masyarakat tertentu, masyarakat umum lah pokoknya. Kalian lagi membuat pengumuman nih, kayak Miss butuh pengumuman itu gitu loh. Misalkan kayak boleh ya, temanya bebas, mau job vacancies, perlombaan atau apapun. Nah, di sini udah jenis announcement, kalian bisa pilih aja, pokoknya sesederhana mungkin ya, nggak usah yang berlibet ya. Oke? Any question? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran ya. Thanks for coming class today and thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good luck. Selamat mengerjakan tugasnya.